Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi terkait perkembangan psikomotor peserta didik. Dengan saya Delia Putri Anjani dan teman saya Imam Nurul Hidayat. Mari teman-teman kita simak untuk presentasinya. Implikasi itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, implikasi pada anak. Yang kedua, implikasi pada remaja. Yang ketiga, implikasi pada orang dewasa. Yang pertama itu implikasi pada anak. Anak memiliki rasa ingin tahu yang besar, dan anak merasa tertantang dengan hal yang baru. Contohnya itu, kalau anak memiliki rasa ingin tahu besar, kita sudah melarang mereka untuk tidak hujan-hujanan, tetapi mereka malah hujan-hujanan. Itu contohnya. Dan kalau mereka merasa tertantang dengan hal yang baru, contohnya itu mereka nge-BM atau yang disebut menetapkan mobil di jalanan. Tapi itu sangat berbahaya untuk bagi keselamatan mereka sendiri. Yang kedua itu implikasi pada remaja. Jadi pendidikan pada remaja ini memiliki pola pikir intuitif. Yang dimaksud dengan pola pikir intuitif ialah bekerja dengan feeling atau yang disebut dengan memiliki keyakinan yang kuat untuk membuat suatu keyakinan. Yang ketiga, implikasi pendidik pada orang dewasa. Jadi pendidikan pada orang dewasa itu bisa menilai diri sendiri dan situasi secara realistis atau secara nyata. Pengertian perkembangan psikomotorik. Pengertian perkembangan psikomotorik itu meliputi 3 fungsi. Yang pertama itu ada kognitif, afektif, dan yang terakhir konatif. Kalau kognitif itu ialah seseorang menjadi tahu tentang sesuatu objek. Contohnya itu seperti benda, pakaian. Kalau afektif itu yaitu seseorang terbentuk, contohnya seperti di lingkungan di rumah atau di sekitarnya. Kalau konatif itu tingkah laku yang membuat seseorang bertindak melakukan sesuatu. Contohnya itu dari faktor lingkungan, faktor orang tua. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik dan psikomotorik. Faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik itu dibagi menjadi 2 faktor. Yang pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Kalau faktor internal itu kesehatan. Contohnya peserta didik yang sehat dan jarang sakit biasanya akan memiliki tubuh yang lebih berat daripada anak yang sering kena penyakit. Kalau untuk faktor eksternal itu contohnya gangguan emosional. Contohnya itu peserta didik yang terlalu sering menggangguan emosional akan menyebabkan terbentuknya steroid yang berlebihan. Kalau faktor yang mempengaruhi psikomotorik itu sama, dibagi menjadi 2. Yang pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Kalau faktor internal itu
pertumbuhan dan perkembangan sistem saraf. Kalau yang faktor eksternal itu status ekonomi atau yang disebut status sosial ekonomi. Contohnya, peserta didik yang berusaha keluarga dengan status sosial ekonominya. Kalau faktor eksternalnya itu status sosial ekonomi. Contohnya, peserta didik yang berasal dari keluarga dengan status sosial ekonominya rendah atau cenderung lebih kecil daripada anak yang berasal dari keluarga yang status sosial ekonominya lebih tinggi daripada dia. Perbandingan perkembangan fisik dan psikomotorik pada pria dan wanita. Kalau perkembangan fisik pada pria itu pertumbuhan tinggi lebih lama saat remaja dan berkembang lebih lambat serta lebih sedikit banyak lemak pada tubuhnya. Kalau psikomotorik pada pria itu cara berjalan lebih kaku, kemampuan berlari lebih baik, dan menyusun sesuatu itu lebih acak-acakan atau yang disebut dengan lebih kurang rapi. Kalau perkembangan fisik pada wanita itu pertumbuhan tinggi lebih cepat saat remaja dan berkembang lebih cepat serta memiliki lebih banyak lemak pada tubuhnya. Kalau psikomotorik pada perempuan itu cara berjalannya lemah, kemampuan berlari rendah, dan menyusun sesuatu itu lebih sangat rapi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait perkembangan. Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses pematangan. Maksud dari perkembangan di sini merupakan salah satu aspek penting dari perkembangan individu yang meliputi perubahan-perubahan dalam tubuh seperti perubahan otak, hormon, dan lain-lain. Selanjutnya ada perkembangan psikomotor adalah perkembangan mengontrol gerakan-gerakan tubuh melalui gerakan yang terkoordinasi antara saraf pusat dan otot. Maksudnya ini dimulai dengan gerakan kasar yang melibatkan bagian besar dari tubuh seperti duduk, berjalan, dan lain-lain. Dilanjutkan dengan gerakan halus yang diantaranya sebagai meraih, memegang, dan sebagainya. Yang ketiga ada pada perkembangan psikodidik, perkembangan fisik motorik memegang peran yang sangat penting sebagai proses tumbuh kembang anak akan mempengaruhi kehidupan mereka pada masa mendatang. Misalnya perkembangan kognitif, sosial, dan emosi, sedangkan pengaruhnya secara tidak langsung berupa berpengaruh terhadap cara pandang atau penyesuaian diri anak terhadap dirinya dan orang lain. Karakteristik perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik. Setiap fase perkembangan juga memiliki karakteristik perkembangan yang berbeda-beda, mulai dari bayi hingga dewasa. Berikut ini karakteristik perkembangan fisik peserta didik berdasarkan rentang usianya. Yang pertama ada karakteristik perkembangan fisik pada masa kanak-kanak usia 0-5 tahun. Perkembangan kemampuan fisik pada anak kecil ini ditandai mulai mampu melakukan bermacam gerakan dasar yang semakin membaik, seperti contohnya gerakan berjalan, berlari, dan lain-lain. Yang kedua ada karakteristik perkembangan fisik pada masa anak usia 5-11 tahun. Perkembangan waktu reaksi lebih lambat dibandingkan masa kanak-kanak. Koordinasi mata berkembang lebih baik. Yang ketiga ada karakteristik perkembangan fisik pada masa anak usia 8-9 tahun. Terjadi perbaikan koordinasi tubuh, ketahanan tubuh bertambah dari segi psikologi anak, wanita lebih maju 1 tahun dibandingkan laki-laki. Yang selanjutnya ada karakteristik perkembangan psikomotorik pada masa anak usia 3 tahun. Misalnya tidak dapat berhenti dan berputar secara tiba-tiba dan dapat melompat 15-24 inci.
karakteristik perkembangan psikomotorik pada masa anak usia 4 tahun, misalnya lebih efektif mengontrol gerakan memutar dan berputar. Gerakan ini dapat melompat sebagai 24-33 inci. Dan yang terakhir ada karakteristik perkembangan psikomotorik pada masa anak usia 5 tahun. Misalnya dapat melakukan implikasi perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik dalam pembelajaran. Dengan memahami karakteristik perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik, maka guru harus mampu mengkoordinasikan pembelajaran dengan mempertimbangkan karakteristik fisik dan psikomotorik peserta didik dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, guru lebih memahami dan menghargai perbedaan individual anak, khususnya karakteristik fisik. Misalnya ini anak tinggi dan pendek, gemuk dan kurus, dan lain-lain. Semua harus mendapatkan tempat yang benar di dalam hati guru dan mendapatkan perilaku yang sama antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Yang kedua, guru harusnya lebih banyak memberikan stimulasi supaya mempercepat kematangan perkembangan psikomotorik peserta didik. Misalnya pemberian layanan, pengajaran, dan bimbingan pada saat pembelajaran berlangsung di dalam kelas. Yang terakhir ada guru mendorong siswa menentukan pilihan-pilihan sendiri untuk meningkatkan pertumbuhan. Misalnya untuk tumbuh menjadi lebih dewasa, anak remaja harus aktif mencari lingkungan dan pengalaman yang sesuai dengan kemampuan netralnya dari anak tersebut. Selanjutnya, sementara adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan psikomotorik, baik yang menghambat dan mendukung peningkatan potensi kemampuan psikomotorik peserta didik adalah sebagai berikut. Yang pertama ada faktor pola asuh orang tua. Contohnya ini pola asuh otoriter dapat menghambat perkembangan psikomotor saat orang tua menerapkan pola asuh otoriter ataupun terlalu memaksa. Yang kedua, gen dari orang tua. Contohnya ini apabila orang tua mempunyai pembawaan sifat gen yang unggul, maka perkembangan psikomotor peserta didik ini akan lancar untuk kedepannya. Yang ketiga atau yang terakhir ada interior ruang belajar. Contohnya seperti bahwa kebiasaan mental dan sikap perilaku seseorang dipengaruhi oleh lingkungan fisiknya.